Moms yang tengah hamil dan juga sedang demam tentu harus berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan karena setiap obat memiliki efek samping terhadap janin jika tidak digunakan sesuai dengan anjuran dokter, terutama untuk obat demam. Moms wajib tahu nih tentang seberapa banyak dosis obat demam yang harus dikonsumsi selama kehamilan. Kira-kira apa saja ya kriteria obat aman untuk ibu hamil dan berapa dosis yang tepat dan aman? Simak videonya sampai habis ya. Untuk ibu hamil nih, misalnya ibu hamil memang obatnya semua ada khusus ya, apalagi ibu-ibu hamil yang dengan obat penyakit kencing manis ya, terus darah tinggi, epilepsi, kejang-kejang ayan ya, atau itu ya, asma ya, mungkin obat-obatnya atau dia gondok hipertiroid ya, obat-obatnya akan berbeda waktu dia hamil sama saat dia tidak hamil, itu pasti obatnya berbeda, karena ada beberapa obatnya yang saat dia hamil ini tidak boleh karena mempunyai efek samping yang fatal, bisa terjadi pada anaknya, bisa kelainan pada anaknya gitu. Khususnya pada obat demam ini, pada ibu hamil itu tidak dianjurkan untuk menggunakan ibuprofen. Ibu hamil dan ibu menyusui tidak dianjurkan menggunakan ibuprofen. Efek samping pada janin terjadi karena pada obat hamil, kita tahu ya, obat hamil itu pada ibu hamil itu kita sudah ada kategori menurut FDA, yaitu kategori dibagi menjadi 5A, B, C, D, dan X. Nah, A itu biasanya aman buat ibu, aman juga sudah dilakukan percobaan atau sudah diadakan penelitian pada ibu dan hewan, juga dia aman ya, contohnya seperti vitamin ya, asam folat itu aman. Ada kriteria B yang memang aman, sudah diteliti pada binatang percobaan, dan tapi belum ada penelitian terhadap ibu hamil, tapi masih aman. Contohnya pada penggunaan antibiotik, yang beberapa penggunaan antibiotik juga nggak semuanya juga boleh untuk ibu hamil. Ada kriteria C, D, dan X. X itu yang tidak boleh sama sekali karena bisa menyebabkan deformitas atau teratogenik pada anak. Nah, obat pada ibu hamil kita usahakan adalah seminimal mungkin dengan dosis yang efektif, juga tidak menggunakan banyak obat atau polifarmasi, juga menggunakan dosis yang efektif dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Karena kita tahu ya, obat-obat itu kan pasti mempunyai efek ya, tapi kita lihat pada obat-obat tertentu yang memang dia bisa menembus sawar plasenta. Jadi dia bisa, obat itu kenapa bisa berbahaya pada janin, karena obat itu bisa menembus sawar plasenta. Contohnya obat-obat yang terlalu larut dalam lemak, yang ikatan proteinnya terlalu tinggi, yang berat molekulnya lebih rendah, banyak efeknya ya. Jadi ada beberapa obat yang tidak boleh, itu mungkin agak sedikit sulit untuk dimengerti oleh mami-mami. Jadi kalau pada ibu hamil sebaiknya jangan mengobati sendiri dengan obat warung ya, kasihan anaknya. Biasanya kalau misalnya pada kehamilan pertama menggunakan obat yang berefek samping ya, pada 0 sampai 2 minggu itu efeknya adalah bisa keguguran atau bisa lanjut tapi dengan gejala. Kalau pada umur trimester pertama, yaitu pada kurang dari 14 minggu, biasanya efeknya itu adalah kepada malformitas dari organ. Karena pada saat itu adalah proses organogenesis, proses pembentukan organ-organ si baby, si janinnya itu. Jadi kalau kita ada salah obat yang menyebabkan efek pada janin karena dia menembus sawar plasenta, maka yang terjadi pada saat nanti babynya lahir adalah organnya tidak sempurna dibentuk. Misalnya tangannya tidak sempurna, kakinya atau itunya ya biasa ya, atau jantungnya ada kelainan, itu namanya proses organogenesis. Tapi kalau kita meminum obatnya pada trimester kedua atau ketiga di atas 14 minggu, itu mungkin pada saat babynya lahir organnya normal terbentuk, tapi yang kelainan adalah difungsi dari organ itu, karena proses organogenesisnya sudah selesai, tapi proses dalam fungsi dari si organnya itu sedang dibentuk. Jadi kelainannya adalah di fungsi, tapi bukan di organ yang terlihat.